Itu aja Bapak. Mas sepatu nama? Iya, iya. Oh, harus ditulangi, harus ditulangi. Nakpola. Pakai rumah. Siap nami mah mobil nami, raja siap. Kita ya. Oh, Iya. Jadi masih pada orang maida mangboru. Malay mamereng di mau dati mah ipatikian na uli na ganon. Dulot tadi hari sedarion. Masuk mama tanah mertua di bata. Dulot tadi hari sedarion. Bison kami, raja nami. Dohor kihanmo kanang ulang nami ro disudi. Dohor di dulur nami. Roh kami pergeleng muna marga manalu. Raho pasahaton. Pamuhay di dulot tadi hari sedarion. Asan diyan ma songo parbuhan ni permisar ni mata ni hari. Buhal matong dulot tadi hari sedarion. Pasok-pasok niya mata di bata. Amin. Kaya isa na mamuhay sa ato na pasipot ng potong ma di bagasan hasi do horong niruan niya mata di bata. Mas dison marhitay raja nami. Dalat ka maon akan maparsolion na binarigani. Mukha niyo songo tudu si panganon. Asarorong nami matakiro panopa ko lang po kang paraw na. Tung songo pera raja nami na buhay patu parami. Amata di bata ma na pasikopor pasu-pasu na. Songo ni ma raja nami. Sakay mo to ang patikyan. masih di Songonima. Tong ate. Ba neng borhat tidak. Ya hula-hula nami. Neng borhat tayo mang dapoton raja ni pamuron nami raja Manalo. Ba naungrap pasato mahida itu lang. Mulai ada mari tuata, mulai ada manang di pasarat tadi parjuk pangat tadi baru nyarion. Ya gitu lah. Gagasan hai pason nang las nirohana set tuata hita di batu mutu na solo. Ima itu dinalaho hita marsakap. Las niroha mengulur anak do guru ni uria dinalaho macaro pasu-pasu pardonga saripion seru panditu hatta. Bagas corona. Alani amang guru nang pila sa tamu na tuhami. Ini maju nama saudara juhud si buah-buai si panganan na dago asa buah mah itu pagkabian buah mah parorasa tupan yang sana bertua di bata dihida salu nama hiti untuk lot tadi nama muai sahat tujuh lot dari bagas lepas niroa asa iber di son rodo hami dapat tok kamu na lima maupun dekke si putu dekke tiu dekke sa mangurung kain awdi naring gamma dulot dari bagas asa darion dekke tiu titi tutu hari tiu ta dinalaho mangulot ta saring kesa maon sa manauli sa malereng sa mapasu-pasu di tuan tadi tagalunda marhide ulot tadi bagasan las nirohan Iya betul. sarono nai mason niro kondisi dua asa siditik masih gopa golang-golang mapangarahupna soro pinagutar patu bami dekke sibulu dekke tiu dekke satu amun amung baru nami raja Manalo las maro amun nama jalosa tuhatta mana pasikopon marhide pasu-pasuna Harus mata jalang. Jalan kita mah jalan. Jadi asa kapar saulius si panganon nang pinatuba maditias ni roa tuata hartanya mahita. Debata Jehovah Tuhan nami na upuji kami merhiti anakmu Tuhan Yesus Kristus si hokop si padua kami siap dosa. Di sordo hamil Tuhan na marhula marboru na pinapungo ni asiro hamdo hamil Tuhan ganup sian bagas nami be. Boy kami marsaur di bagas ni raja ni nami raja tapu golon rapdo akau duran nami saluhukna. Ima ali Tuhan nanaing mangudur hon ianak dohot borumi laho majalo pasu-pasu pardonga saripeon marhite na kosong sahatu na mangbujungi mardalam mangunesode lingkat jojor di bagasan asi dohot tolong ni roham. Las ditikon oleh Tuhan radisi panganan dosino musian asi roham ali Tuhan. Pasu-pasu mo nasagi pakorong kukunay baru tu pamatan do tu patodon nami. Asa margugo kami mangulolo nami tar mobi mangihuton ajar ngali Tuhan. Atau ngali Tuhan nanti pasoran nami atik marlauk dosa kami. Julu urasi dosa panglasya siya pamatang dosa patodon nami. Asa totong kami hasahatan ni pasu-pasu nalawas pasahatom mutu kami garu marsada-sada keluarga lepas keluarga.
Budi kami mau kalau meriti kornya anakmu Tuhan Yesus Kristus si hokop si balwa kami. Amin. Amin. Kita dulu sekeliling. Bang, senyum bang. Oke. Jalan ke tengah, Pak. Oke. Kakak pasangin bunganya tadi. Oke, senyum. Tahan dulu ya. Kena siap. Iya. Abang tunduk dikit, Iya, nggak terlalu. Boleh ya? 1, 2, 3. Tahan Bang ya, tahan ya Bang. Tahan sebentar Bang. Tahan dulu ya. Dulu ya Kak ya, cipika-cipiki. Emang gak harus tuh pokoknya. Lanjut aja. Rapel izinkan berputus kalian. Jangan sekalian selesai. Jalo pasu-pasu pardonga saripeo tapa untuk rata matangnya kita. Ali Tuhan debata amanami na marhabangsa na di Banua Gijang. Puji-pujian mardongan hamalateo di sombahon na sarwanami tuadopamu na bade ali Tuhan ala asi dohot holong minon. Natotong mangaramoti mangiring-ngiring ngulunami sahatro di bagasan obasona le Tuhan marhahipa sondopehami ganuk marsada-sada lausongonima ale Tuhan di manugut ni Arion di parnako ni mataniari dinaro ale Tuhan dalam ni nasidame ale Tuhan dinalaho martutur nasida di bagasa pertikianon ima di siala pajuwomu dohot pamilitomu ale Tuhan dinalaho pajongjoko pardonga saripeon ale Tuhan alani ale Tuhan mangidudohami tu asi dohot kolong minon di bagasan uduk di roha hasuton parana hasuton parburu ale Tuhan dinalaho mabuan anak dohot buru minon di bagas joromi dinalaho majalo pasu-pasu pardonga saripeon ale Tuhan alani ale Tuhan apehot tangamu na badinon marhite na posomi ale Tuhan asa marhite akapasu-pasu ale Tuhan buya ale Tuhan gabi keluarga na berbahagia na sida keluarga na marsi pauloloan jalan na marhadia ale Tuhan
lausong di dua Tuhan di udut ni akaulon nami di bagasan sadarion dinalaho majalo pasu-pasu akabarhata ali Tuhan asa dia kahata natari para ali Tuhan di tonga-tonga ni palsauran nami ali Tuhan gabi sibuan dame sibuan las ni rohay ali Tuhan jala lausong di dua ali Tuhan ti akka nani otang ni nasida ali Tuhan pasu-pasu asarona sida ali Tuhan tu ujuk ya Tuhan dinalaho pasahaton tangyang tu na dua pengantin ali Tuhan atau ali Tuhan mangido kami tu asi dohot tolong mi di aka ari pe ali Tuhan lino mo ari hati ulon ali Tuhan asa bui hulaun kami di bagasal las ni roha dohot dami nasin matang yang elek-elek nami na usap pahot kami tu ada pamu jala jumuru sesa dosa nami na udangi ali Tuhan asa tama kami hasatan ni pas-paso marhiti anak kaulungan ni Roham Yesus Kristus Tuhan nami jalo jala uruy matang yang nami amin asin ni rohani Tuhan Yesus Kristus dohot holong ni rohani di bata ama dohot parsauran nito di perbadia mana madongani kita saluhutna amin amin Sebentar lagi kedua mempelai lain serta orang tua dan kerabat akan memasuki ruang ibadah ini. Kami memohon, marilah kita dengan sukacita menyambut dan hadirin kami undang berdiri.
suci ini untuk menerima perkataan kita. Dengan demikian, mari kita mensuci dan memuliakan Tuhan. Kita bernyanyi. Tetapi fakta berbicara kalau
orang yang harapkan supaya itu bisa kita capai tanpa ada persoalan dan tantangan, tetapi tanpa ada kata lain bahwa setiap orang dari kita semua ini hampir tidak pernah luput dari persoalan atau tantangan. Saya sendiri ibaratkan atau mengenal kita sebuah keluarga atau orang-orang anak-anak muda yang mau berkeluarga, ibarat seseorang yang menangkap burung dari kejauhan. Kalau kita memandang sebuah burung dari kejauhan, begitu kita, begitu hijau, menarik perhatian kita, bahkan kita pengen atau ingin untuk berjalan dan masuk sampai di puncak gunung yang kita pandang dari kejauhan. Tetapi ketika kita masuk ke gunung tersebut, di sana banyak persoalan dan tantangan. Jalannya juga penuh tantangan. Dan apabila seseorang yang mau mendaki gunung yang dia pandang indah, tidak jarang akhirnya dia merasakan bahkan sampai ada yang putus asa karena tidak menyangka bahwa gunung yang dia pandang itu begitu banyak persoalan dan tantangan. Demikian berkeluarga. Kalau kita melihat dari luar, seolah-olah semua diberi kebahagiaan, seolah-olah tidak ada persoalan, seolah-olah tidak ada tantangan dan hambatan. Tapi ketika dia sudah masuk menjadi suatu bagian daripada berkeluarga, di sana banyak persoalan dan tantangan. Tetapi apakah kita lantas tidak akan menikmati kebahagiaan? Sebab apabila kita mendefinisikan bahagia itu, kita artikan bahwa bahagia itu bukanlah tanpa persoalan, bahagia itu bukanlah tanpa tantangan, bahagia itu bukan tanpa masalah, melainkan kita harus berubah mindset kita bahwa bahagia itu adalah apabila kita mampu mengatasi persoalan atau mengatasi masalah. Di sana kebahagiaan. Makanya saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau kita mengatakan bahwa apa yang dikatakan oleh Paulus dalam hal ini, dia mengantisipasi, bahkan mengidentifikasi, bahkan menginventarisasi. Kalau kita membaca Nas Efesus 6, siapa musuh, siapa yang bisa mengangkat, siapa yang menjadi tantangan bagi setiap orang. Ada tantangan dari luar, ada pekerjaan iblis, ada kekuatan-kekuatan lain yang mempengaruhi seseorang, yang mana itu juga kelihatan dalam keluarga. Tetapi apakah dengan fakta itu kita menyerah sebagai keluarga? Maka Paulus menyarankan supaya setiap orang bisa takut menjalani kehidupan ini apabila dia membukakan hati dan pikirannya untuk melengkapi dirinya dengan mempersenjatai bahwa dia senjata yang ampuh dalam kehidupan ini adalah hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan dan di dalam kekuatan kuasa. Namun oleh karena senjata yang ampuh dengan kelengkapan diri yang dikatakan oleh Paulus, di mana apabila setiap orang sadar akan keberadaan atau eksistensinya selaku manusia yang memiliki ruang-ruang kosong dan kelemahan, di mana itu semua akan digerakkan dan dimasuki dengan berkuasa Tuhan, semuanya akan bisa kita jalani dengan tenang dan dengan indah. Kita percaya indikator atau orang yang selalu mengandalkan Tuhan dan hidupnya terbangun dalam suatu fondasi yang kokoh, maka kita di mana Tuhan ada satu tangan. Salah satu adalah di mana seseorang itu mau menyerahkan kehidupan dan menyerahkan kehidupan hanya kepada Tuhan. Kalimat yang terakhir, dia akan bertindak karena kemanusiaan, tindakan manusia, pemikiran manusia sangat terbatas, potensi manusia sangat terbatas. Tetapi jika Tuhan yang bertindak dalam kehidupan, terutama dalam
melainkan itu menjadi sebuah potensi untuk meneguhkan dan menguatkan keluarga atau saudara berdua. Kalau dalam nas ini hendak akan membuat di dalam kuat dan di dalam kekuatan kuasanya, karena Paulus sadar yang diibaratkan seperti sebuah bangunan. Keluarga itu adalah sebuah bangunan. Setinggi apapun bangunan itu, sehebat apapun, semakin tinggi bangunan, semakin banyak persoalan-persoalan yang mau merobohkan bangunan. Tetapi jaminan adalah kekokohan sebuah bangunan dijamin sebagai sejauh mana dalamnya fondasi daripada bangunan itu sendiri. Tetapi jika fondasi keluarga itu adalah dibangun di atas dasar yang kokoh, yaitu berkuasa Tuhan, inilah yang menjadi berjalannya sebuah keluarga, walaupun syarat dengan persoalan, masalah dan tantangan. Dan di sini juga orang yang percaya dan telah membangun sebuah keluarga itu di atas dasar yang kokoh. Ada dua hal yang perlu. Di samping dia selalu mengandalkan Tuhan, yang mana dia percaya tanpa kuasa Tuhan kehidupan ini akan rapuh. Dan Yesus telah menawarkan hal itu, yang mana Yesus pernah berkhotbah dalam Yesus dalam cerita Yohanes, aku adalah pokok anggur, kamu adalah ranting. Barang siapa yang tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia berbuah pahit. Kamu tidak dapat melakukan apa di luar aku, kamu tidak dapat melakukan apa. Terus menerus sekali kemana? Kalau saya katakan dalam konteks saudara di sini, terutama yang buat Indonesia yang membutuhkan sikap yang agak tinggi terhadap anomali sosiologis, anomali psikologis, anomali sikap atau karakter. Kalau selama ini realitas yang berubah sebagai pihak di luar daripada kebiasaan gereja, yang sekarang Anda menjadi istri seorang hamba Tuhan, di sana dibutuhkan adaptasi yang cepat dan juga adaptasi yang mana bersedia menghormatkan segala kebiasaan-kebiasaan. Ini anomali. Kalau saudara berdua selama ini hidup sebagai single man atau single ladies yang hanya berpikir kepada pribadi atau personal, yang tidak ada memahami dan cara bergaul sesuai dengan keinginan atau ambisi personal saudara. Tetapi ikatan ini sudah ada. Saudara telah diikat dengan sebuah pernikahan, dan pernikahan itu menjadi sebuah keluarga yang harus berhubungan dengan pihak-pihak eksternal, terutama karena kita seharusnya ada semacam pastoral pernikahan, ada dua untuk itu bagaimana dipersiapkan, karena tidak ada sekolah. Seandainya ada sekolah khusus istri-istri yang memang mau menjadi istri pelayan, mungkin lebih gampang. Nah, hari ini pendidikan perlu diingatkan sekarang. Ini dibutuhkan adaptasi, karena kebiasaan beda dengan yang seharusnya yang wajar nanti, baik performance, baik cara berkomunikasi, baik eksitasnya di tengah-tengah gereja, eksitasnya di tengah-tengah masyarakat, dan juga eksitasnya di tengah-tengah keluarga. Ini beda, karena apapun menjadi keluarga raya atau menjadi keluarga pendeta itu sangat-sangat betul-betul signifikan dalam
meskipun tidak secara langsung menjadi pelayan, tetapi dia akan tetap menjadi bagian dari kekayaan. Nah, di sini adaptasi terhadap diri saya, terhadap anomalinya. Nah, apabila ini tidak dipersiapkan dan dilengkapi dengan sisi nyata yang dari Tuhan, yaitu kehendak atau kuat di dalam Tuhan, itu bisa mempengaruhi ya, kebiasaan mempengaruhi mindset, mempengaruhi bahkan ya kehidupan saudara yang pada akhirnya jika tidak tahan akan berbeda dengan tuntutan-tuntutan daripada bijak, karena Anda dilelah menjadi pelayan daripada bijak atau ini. Nah, itu salah satu contoh kegagalan kuat di dalam Tuhan. Yang lain, bahwa apa yang kita katakan dasar yang kokoh dalam sebuah pernikahan. Kalau kita membaca satu hadis pada yang kelas, Allah adalah kasih. Merasa dia tidak di dalam rumah, dia dapat sampai ke dalam kasih tidak di dalam rumah, dan Allah di dalam dia. Maka salah satu aspek yang harus terus-menerus dikembangkan dalam kehidupan sebagai orang yang mengandalkan Tuhan garis hidup dan berdasarkan semua rencana pernikahan ini didasarkan dasar kasih, karena Allah adalah kasih. Bahwa kasih itu tidak sekedar perkataan, kasih itu bukan sekedar perasaan, bahwa kasih kami menjalankan kasih itu adalah aksi karena berbuatlah sebagaimana yang dituntut oleh Tuhan, berbuatlah satu sama lain sebagaimana yang dianjurkan oleh Tuhan, yaitu bahwa kasih adalah ikatan yang sempurna. Jika ini menjadi ikatan sempurna berbuat dan komit untuk melakukan hal itu sebagaimana dituntut nanti. Bagaimana dikatakan Yesus pernikahan orang-orang percaya pada orang Kristen, dan yang kedua konsisten, bukan hanya sekedar komitmen itu sudah dimulai waktu berkumpul atau berjanji nikah, sehingga sekata saling mengasihi dan tidak akan menceraikan kecuali diceraikan oleh kematian. Dan dia akan semati dan saling menerima, saling mengakui dan saling mengisi. Karena kita manusia selalu punya ruang-ruang kosong yang mana itu harus diisi lewat mitra atau keluarga atau suami atau istri. Dan yang kedua konsistensi. Komitmen membutuhkan, dari komitmen membutuhkan kesungguhan, komitmen membutuhkan keseriusan, komitmen membutuhkan kesetiaan. Dan yang ketiga konsistensi. Bukan hanya sekedar berjanji dengan indah lewat perkataan, tapi bagaimana dia betul-betul mau menjadi pelaku apa yang dijanjikan. Jika dia sudah berjanji saling mengasihi, dia tentu harus menunjukkan bagaimana aspek-aspek yang dituntut dari kasih diri sendiri yang dia wujudkan. Sekalipun dunia ini berubah, bahkan yang paling eksplisit dikatakan bahwa laki-laki itu adalah cerminan Yesus Kristus yang mengasihi dunia. Kita tahu Yesus mengasihi dunia bukan ketika dunia ini baik-baik saja, bukan ketika dunia ini lancar-lancar saja, bukan ketika dunia ini dalam kemakmuran, tapi Yesus datang ke dunia, Yesus mengasihi dunia ketika dunia ini dalam penderitaan. Demikian juga keluarga. Kalau kita sudah komit mengatakan mengasihi, bukan dia mengasihi ketika semua lemah, ketika masih muda, ketika ekonomi lancar, ketika sehat-sehat, tapi justru kalau jaminan Yesus Kristus itu betul-betul terpatri dalam kehidupan saudara, justru kasih itu akan lebih berarti,
apabila kita wujudkan di mana ketika ada kesusahan, di mana ketika ada kesulitan, seperti Yesus. Kami pasti lebih jauh dari Anda. Walaupun Anda berbeda, saya lebih jauh dari kau. Kenapa? Karena saya kenal muda, tapi kau belum pernah tua. Kami sudah tua, kami pernah muda. Lebih jauh orang tua kalian dari kalian berdua. Orang tua kita ini pernah muda. Tidak ada yang makhluk langsung tua, tidak. Orang tua bahkan berpuluh lama sudah menjalani kehidupan. Pernah menikmati ini, sekarang sudah tua. Maka orang tua sudah walaupun Anda ini sakit contoh, jadi hebat dari orang tua, tapi kamu salah. Orang tua lebih jauh dari kalian. Sekali orang tua pernah muda, tapi kalian belum pernah jadi tua. Pernah. Kami juga seperti itu. Maka apabila dasarnya kasih itu atau cinta itu dari semua akan menjadi indah, jadi cantik. Tapi kalau hanya dasarnya kecantikan itu semua berubah. Dan itu yang perlu ini. Dan itu adalah salah satu bukti. Apabila ini adalah bukti di mana kita telah membangun potensi kita di atas dasar buat kuasa Tuhan. Jangan kita anggap bahwa keluarga itu lempar terus gitu. Apalagi menjadi keluarga seorang pelayan. Nah ini saya berjajan berkorban karena kalian berdua menjadi teman sebenarnya kami tidak tertinggi. Ini harus saya katakan di mana gereja juga menuntut waktu keluarga seorang pelayan Tuhan itu bagaikan orang yang tinggal di rumah kaca, semua transparan, semua orang bisa menilai Anda, semua orang bebas mengatakan pandangan persepsinya terhadap kita sebagai apa. Nah di sini juga akan mempengaruhi tingkah laku dan perilaku kita. Ya, untuk sekarang sudah modern. Kalau sekarang ini zaman ini gak ada persuatan gereja nanti kalau gaya istri pemerintah seperti orang-orang biasa gak ada persuatan kami. Beda dengan kami dulu tahun 80-an orang negeri nanti ini berdiri. Nah itu seorang menyala. Makanya apa kira listrik binatang boleh dulu. Kini, ada yang mulai berkegiatan. Ada yang boleh. Sendiri tahun 80 sangat ketat. Turun pada opak minggu ikut terus mak marwar marsangkul bangga mau mungkin. Sekarang sudah bebas. Nah di sini juga dalam membangun sebuah karakter itu, apabila kita menyadari bahwa hidup di dalam kasih yang dibutuhkan dan yang menuntut komitmen, dan komitmen yang dibutuhkan kesungguhan, keseriusan dan kesetiaan, dan kemudian konsistensi membutuhkan kesabaran dan kerendahan hati. Tuhan memberkati saudara berdua. Amin. Mari kita berdoa. Tidak putus-putusnya kami bersyukur di hadirat Bapa di surga, sebagaimana Engkau yang selalu mengasihi kami dalam setiap napas kehidupan kami ini. Kami percaya bahwa ini adalah anugerah daripada Tuhan, dan kami juga menyadari pada hari ini jika Tuhan mempertemukan saudara kami dengan ini benar Manado dan juga realitas yang bertakwa menerima pemberkatan kita, itu adalah anugerah Tuhan. Maka dengan demikian kiranya Roh Kudus menyapa mereka berdua untuk mensyukuri
keluarga ini benar-benar dibangun di atas buat kuasa Tuhan yang mereka wujudkan lewat mereka mengandalkan Tuhan dan juga senantiasa hidup dalam kasih sebagaimana Tuhan telah menyatakan kasih-Nya kepada kami. Berkatlah mereka ya Tuhan, baik perjalanan keluarga mereka kelak dan juga pada saatnya Engkau menambahkan berkat-berkat buat mereka, baik dengan pekerjaan atau profesi sebagai hamba Tuhan juga. Engkau selalu melindungi dan memberi hati yang bijaksana buat mereka. Serta pada hari ini juga Tuhan kami berdoa buat semua acara yang akan kami langsungkan nanti, baik acara adat istiadat, kiranya Engkau Tuhan mendahului semuanya serta memberikan kebijaksanaan buat semua yang mereka harapkan untuk mengatur perjalanan adat istiadat tersebut. Berarti orang tua mereka berdua berikan kesehatan, panjang umur, bahkan sukacita yang daripada Tuhan, agar melalui anak-anak mereka di sini mereka semakin sehat, semangat, dan juga merasakan kebahagiaan daripada Tuhan. Kami serahkan seluruh kehidupan kami dan kegiatan hari ini hanya ke dalam tangan Tuhan. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita mengangkat pujian kepada Tuhan. Kita bernyanyi.
Sebab itu dengan teman-teman tentang dasar pernikahan orang Kristen. Setelah Allah menjadikan manusia lebih dari manusia, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja, atau menjadikan fenomena bagi dia yang sepadan dengan dia. Selanjutnya, Yesus mengatakan, barang siapa menjadikan istri kecuali karena zina, dia berbuat zina. Dan barang siapa yang membunuh wanita yang meninggalkan suaminya kecuali karena zina, dia berbuat zina juga. Oleh sebab itu, yang telah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Demikian firman Allah kepada laki-laki, hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan diri baginya. Jangan marah kepada mereka, tetapi perlakukan mereka dengan penuh cinta kasih. Hormatilah mereka sebagaimana pewaris kehidupan yang kekal. Selanjutnya demikian firman Tuhan kepada wanita, hai istri, tunduklah kepada suami seperti kepada Tuhan, karena suami adalah kepala bagi istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Hendaklah perilaku istri itu tulus, sopan memang dan penuh kedamaian, berlaku seperti ibulah yang dikehendaki oleh Tuhan dan sesama manusia. Karena itu, hendaklah kamu menjadi pelaku firman Tuhan, penuh cinta kasih, keramah dan kerendahan hati. Hendaklah kamu saling membantu dan saling mengasihi. Jauhkanlah kegeraman, kemarahan, pertikaian dan bid'ah. Tetapi yang terutama, hendaklah kamu saling mengasihi, sebab kasih itu ikatan yang paling sempurna. Dan biarlah kamu yang daripada Allah yang menguasai kami. Segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, supaya Dia yang menguasai hati dan pekerjaannya. Saudara telah mendengar firman Tuhan tentang dasar perkawinan orang Kristen. Sekarang saya bertanya kepada pengantin mulia dan pendeta Riki Fernando Manado, bersediakah saudara di hadapan mana yang tahu dan di hadapan jemaat yang berkumpul di sini menyaksikan bahwa saudara menghendaki Irene Tasya Boro Takulo menjadi istri? Bersediakah saudara mengasihi dengan segenap hati dan berbuat dengan segala kekuatan, dan bersediakah saudara bersama-sama dengan dia melakukan kehidupan yang kudus? Bersediakah saudara untuk mengerti dan menanggung kelemahan yang ada? Dan maukah saudara berjanji bahwa saudara tidak akan menceraikan dia sampai dia akan menceraikan dia? Apabila saudara menerima semuanya itu dengan hati yang ikhlas, berilah jawaban. Iya, saya bersedia. Kini saya bertanya kepada pengantin keluarga Kasih Boro Takulo yang telah dipilih saudara pendeta Riki Fernando Manado menjadi teman hidupnya. Bersediakah saudara di hadapan mana yang Maha Tahu dan di hadapan jemaat yang berkumpul di sini menyaksikan bahwa saudari menghendaki pendeta Riki Fernando Manado menjadi suamimu? Bersediakah saudara mengasihi dia dengan segenap hatimu dan berbuat dengan segala kekuatan? Dan bersediakah saudari bersama-sama dengan dia melakukan kehidupan yang kudus? Bersediakah saudari untuk mengikuti dia? Dan maukah saudari berjanji bahwa saudari tidak akan menceraikan atau
atau meninggalkan dia sampai kematian akan menjadikan kamu kelak. Apabila saudara menerima semuanya itu dengan hati yang ikhlas, berilah jawaban. Shalom untuk kita semua. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebagaimana satu tradisi yang indah di gereja Bukit Pajar, setiap pemberkatan nikah terhadap putra putri gerejanya dari gereja mewakili seluruh jemaat dan seluruh para anggota Bukit Pajar, kami akan memberikan cenderamata kepada Pak Pendeta Ricky Fernando Manalu dan Iren Tasya Burutambur berupa Alkitab khusus pernikahan. Kiranya dengan pemberkatan nikah yang telah dilangsungkan oleh hambanya Preses, doa dan kami semua yang mengasihi saudara dan dengan menerima firman Tuhan, menghayati firman Tuhan ini, kiranya keluarga saudara bahagia dan sukses selalu. Terimalah cenderamata ini dengan sukacita. Amin. Aku
berlaku persembahan umat ini agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang terperoleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita bersekutu dalam doa yang diajarkan Tuhan Yesus. Bapa kami yang di surga, serta persekutuan Roh Kudus kiranya memberkati saudara-saudara. The clock is ticking, time is running out. Before the day is over, I will let you go, let you go. Somewhere not too far. Meanwhile, I'll dance alone again with this midnight sky, with this midnight sky. And I will go across this million stars tonight. Call your name, a whisper in the dark. You see, did you hear it clear? Listen with your heart. Say the stories of our lives been written down, but maybe one should just get a chance to change it all, to change it all. And I will go across this million stars tonight, driving all the way, wondering if you care. I call your name, a whisper in the dark. You see, did you hear it clear? Listen with your heart.
Starlight, star bright in the sky. Who's the saddest of them all? Starlight, star bright in the sky. Who's the saddest of them all? Go across this million stars tonight.